Penyebaran virus corona saat ini menjadi salah satu topik yang ramai diperbincangkan. Hal ini tentunya karena kan virus corona ini memberikan dampak tidak hanya pada fisik melainkan psikis. Kemudian salah satu komponen yang berlaku di masa pandemi ini adalah pembelajaran dari jarak jauh. Pembelajaran belajar dari jarak jauh ini adalah salah satu komponen yang diterapkan di masa pandemi, namun memberikan dampak tak begitu besar kepada orang tua dan anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluh dan merasa tertekan serta stres ketika membimbing anak di rumah karena harus menjadi seorang ibu sekaligus seorang guru secara bersamaan. Menanggapi hal tersebut, maka saya mengaplikasikan sebuah pendekatan dan di dalamnya terdapat teknik relaksasi dalam upaya mengatasi masalah tersebut pada ibu-ibu rumah tangga yang ada di Indonesia terkhususnya. Teman-teman semua, kali ini saya sudah bersama Ibu Hilmi yang merupakan ibu rumah tangga usia 29 tahun dengan anak 2 dan kini anak yang keduanya usia 7 tahun ya Bu. Ya, alhamdulillah sudah menginjak di sekolah dasar kelas 1. Nah, Ibu Hilmi ini adalah salah seorang ibu yang tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, melainkan juga beliau menjadi seorang karyawan di sebuah pabrik. Nah, ketika masa pandemi ini dengan adanya pemberlakuan belajar jarak jauh menjadikan Ibu Hilmi selain sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai ibu bagi anak-anaknya, istri bagi suaminya, tetapi juga harus merangkap menjadi seorang guru juga. Nah, mungkin di sini Ibu Hilmi adalah salah seorang ibu dari ribuan bahkan mungkin jutaan ibu lainnya di Indonesia yang harus menjadi seorang ibu rumah tangga sekaligus menjadi seorang guru di masa pandemi ini. Hal demikian tentunya memberikan peluang kemunculan adanya rasa tekanan, stres yang lambat laun memberikan rasa menghambat kepada segala aspek lainnya. Nah, mungkin di sini maksud kami bertemu, saya di sini bukan maksud untuk menggurui atau menasihati ibu. Mungkin di sini saya hanya akan sedikit berbagi mengenai bagaimana sih teknik untuk menghilangkan rasa penat, rasa lelah, rasa capek yang akhirnya menjadi tekanan bagi ibu sendiri. Nah, di sini mungkin ibu sedikit bercerita dulu, sedikit saja mungkin apa sih yang ibu rasakan, lelahnya, capeknya, membatinnya ibu gitu ketika masa pandemi ini yang harus menjadi seorang ibu sekaligus seorang guru, begitu Bu. Baik. Yang saya rasakan ya selama pandemi, sudah saya capek kerja, terus sama anak saya yang sekolahnya di rumah, yang bahkan kadang tidak ini ya sama saya, karena saya sibuk juga ya mengurus rumah tangga, untuk jadi belajar anak pun tidak maksimal gitu ya, tidak terajar, dan banyak pelajaran, mungkin pelajaran-pelajaran yang sudah saya lupa dan tidak tahu gitu ya Bu ya. Jadi mungkin kayak saat malam hari saya ngerasa capek gitu kan, banyak pikiran, banyak beban dan lain-lainnya lah gitu Bu. Baik. Ya, mungkin langsung saja ya untuk teknik dari relaksasi ini. Terdapat 3 tahapan Bu. Untuk yang pertama ini adalah teknik pernapasan, di mana nanti Ibu akan saya arahkan. Mungkin sekarang posisi Ibu duduk senyaman mungkin. Kemudian ya tasnya boleh Bu disimpan dulu di bawah. Ya. Jadi nanti Ibu letakkan tangan kiri di atas di dada, ya, tangan kanan di perut. Kemudian tarik nafas melalui hidung selama 4 detik, tahan nafas selama 4 detik dan keluarkan lagi lewat hidung selama 4 detik. Mulai dari sekarang. Tahan, keluarkan. Ulangi lagi sebanyak 3 kali. Tarik nafas, tahan selama 4 detik, tahan selama 4 detik, dan hembuskan lewat hidung. Sekali lagi, tahan, tarik nafas selama 4 detik, tahan selama 4 detik, dan hembuskan.
Mungkin itu adalah teknik pernapasan ya Bu. Selanjutnya kita memasuki teknik yang kedua, yaitu teknik relaksasi otot. Nah, pada relaksasi otot ini Ibu silakan duduk senyaman mungkin lagi, dan posisi kakinya dipegang seperti ini ya. Untuk relaksasi otot yang pertama, kan pergelangan kaki diangkat, tahan selama 10 detik hingga terasa tegang di bagian betis. Nah, lepaskan. Nah, setelah relax, kemudian kita luruskan kakinya Bu, luruskan. Kemudian angkat sedikit hingga di paha merasa tegang. Tunggu 10 detik dan relaxkan. Sekarang gerakan yang ketiga, luruskan otot belakang ya, seperti itu. Tegakkan, tunggu sampai 10 detik dan relax. Ya. Selanjutnya tangan di ke depan, tegakkan hingga terasa tegang supaya kontraksi otot terjadi. Tunggu sampai 10 detik dan relax. Nah, setelah itu angkat bahu ke telinga, diputar seperti ini selama 10 detik dan relax. Oke Bu, diputar dulu. Diangkat saja, diangkat ke telinga, arah telinga. Mulai. Tunggu 10 detik dan relax. Ya, selanjutnya yaitu gigi ditekan Bu hingga otot wajah terasa tegang. Ya, tunggu sampai 10 detik sama, dan setelah itu relax juga. Mulai. Ditekan giginya, ditekan supaya regang otot wajahnya. Kemudian relax. Setelah itu pejamkan mata sekuat tenaga dan tunggu sampai 10 detik. Kemudian relax. Nah, dan yang terakhir mungkin gerakan dari relaksasi otot ini adalah mengerutkan dahi. Dikerutkan dahinya, tunggu sampai 10 detik dan setelah itu relax juga. Baik, mulai. Cukup ya. Nah, itu mungkin bagian dari relaksasi otot yang merupakan tahapan dari kedua dari terapi relaksasi. Dan yang ketiga yaitu tahap LIT. LIT ini menggunakan imajinasi kognitif. Nah, kali ini saya dibantu dengan percikan-percikan air yang mungkin Ibu dengar ya saat ini di kolam, juga dedaunan-dedaunan yang ada di taman ini. Dan untuk menambah suasana imajinasi Ibu, saya akan mengiringi sebuah musik yang nantinya saya akan bercakap-cakap untuk masuk kepada imajinasi Ibu. Baiklah, mungkin di sini saya akan menggunakan bantuan musik untuk menambah kefokusan ya dalam melaksanakan tahap ketiga ini. Ibu sekarang posisinya relax, duduk senyaman mungkin, pejamkan matanya. Hari ini Ibu memang lelah, suasana capek sekali, badan penat, pekerjaan menumpuk di perusahaan, pekerjaan rumah banyak, membimbing anak belum, mengajarkan materi yang belum dipahami, jadi sebuah tekanan yang Ibu rasakan dulu. Sampai lelah. Bayangkan Ibu sekarang berada di tempat yang sangat membuat Ibu nyaman, membuat Ibu tenang, mendengar suara berisik air, riuh suara burung, suasana asri,
udara segar. Bayangkan semua beban itu hilang, terhampas oleh air. Ibu merasa bahagia berada di sana. Ibu merasa tenang. Pekerjaan seketika sudah selesai. Tidak ada lagi yang harus dipikirkan. Tidak ada lagi hal yang mesti ibu kerjakan. Semuanya lepas. Dan ibu melihat aliran air dengan jernihnya, segar. Ibu pandangi semua itu. Betapa bersyukurnya masih diberi karunia sehat, diberi kesempatan untuk bisa menghirup udara segar. Meski banyak pekerjaan, meski banyak beban, tapi di luar sana ibu termasuk orang-orang yang bersyukur, termasuk orang-orang yang beruntung. Ibu pandangi lagi sebuah pohon yang amat besar. Daunnya rindang. Angin bertiup menghempaskan dedaunan. Di balik pohon besar itu ada putra ibu yang melambaikan tangannya. Mama, aku di sini. Betapa sumringahnya senyum anak itu melihat kehadiran ibu. Betapa bahagianya melihat ibu memberikan senyuman terbaik ibu untuknya. Anak yang menjadi permata bagi ibu. Terpancar bahagianya melihat seperti ibu di sana. Kemudian anak itu berlari menghampiri ibu, memeluk ibu dengan sekuat tenaga, mengatakan, maafkan aku, Ma. Aku selalu tidak menurut pada Mama. Aku selalu membantah ketika Mama mengajarkan materi kepadaku. Aku bahagia mempunyai Mama. Terima kasih, Ma, yang menjadi Mama yang terbaik. Ibu terenyah mendengar perkataan. Sangat tersentuh dengan apa yang disampaikan oleh anak ibu. Menambah kesyukuran ibu karena memiliki anak yang begitu sayang kepada ibu. Melihat suasana yang begitu menenangkan, melihat keadaan putra ibu yang begitu menyayangi ibu, menambah kesyukuran ibu tentunya. Di luar sana mungkin masih banyak ibu-ibu yang tidak memiliki anak. Alhamdulillah, bersyukur ya, ibu dikaruniai anak yang begitu pintar, begitu membanggakan, dan berbakti tentunya kepada ibu. Alunan musik, suara air mengenai musik, tiupan angin yang berhembus perlahan mengiring ibu, menenangkan. Hari ini, esok, dan seterusnya saya merasa lebih baik, bersyukur, merasa lebih tenang dengan apa yang saya miliki saat ini, dengan apa yang saya jalani saat ini. Lebih tenang, lebih damai. Dalam hitungan kelima, saya bangkit dan saya bertekad
mampu melewati semua. Dua, tiga, empat, lima. Saya bersabar dan saya bangun untuk wujudkan itu semua. Kita sudah melaksanakan relaksasi dengan 3 tahap tadi, pernapasan, relaksasi otot, kemudian juga imajinasi kognitif. Nah, setelah melakukan ketiga tahap tadi, bagaimana nih perasaan ibu? Apakah lebih tenang atau bagaimana perasaannya? Aduh Neng, lumayan lah ya, enakan. Apalagi yang terakhir nih ya, yang pertama tuh yang pernapasan lebih teratur gitu ya. Terus barusan kayak lebih tenang aja gitu, kayak bawaannya tuh kayak adem, kayak ya. Kepikir lagi lah apa yang harus dikerjakan dan apa ya, harus lebih mensyukuri lah gitu lah. Itulah Neng, lebih enakan gitu ya. Alhamdulillah Ibu. Mungkin itu hanya sebagian kecil teknik yang saya berikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya Bu. Iya, bermanfaat sekali ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu juga dapat lebih tenang nanti ke depannya, lebih mampu mengatur menjadi seorang ibu dan menjadi seorang guru juga, menjadi seorang istri tentunya. Dan mudah-mudahan Ibu sehat-sehat ya Bu ya. Amin. Dan terima kasih juga Ibu telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya ini. Mungkin dicukupkan saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan juga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya ya Bu. Iya, iya. Saya Atur nuhun pisan Ibu. mungkin itu saja teman-teman sekalian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya bagikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.